Assalamualaikum. Baik, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Oke. Sebelum kita belajar, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Amelia Saputri, Andriansah, Intan Salsadila, Keisha Syahira, Marvel Ananda Pratama, Rehan Malik Saputra, Revi Angeli, Sepia Eka Putri, Selvi Destianingsih, Syafira Anggalia, Tari Widyasari, Zahratun Nafisah. Baik, hadir semua ya. Oke. Belajar hari ini masih semangat ya? Masih. Oke. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Sekali lagi. Semangat pagi. Tetap semangat. Oke. Oke, sebelum kita masuk pelajaran pada pertemuan pagi hari ini, Bapak ingin bertanya, pelajaran apa yang kemarin sudah pernah kita pelajari? Amel, apa? Hukum bacaan guna. Hukum bacaan guna. Ada yang lain? Marvel, coba Marvel apa? Nun tasjid sama mim tasjid. Nun tasjid dengan mim tasjid. Guna itu artinya apa, Vel? Dengung. Ketika ada nun tasjid dan mim tasjid, dibaca dengung dua rakaat. Oke. Materi pada pertemuan kali ini adalah penciptaan alam semesta. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran lebih dalam lagi, Bapak ingin bertanya tentang materi kita hari ini. Materi kita kan tentang pengaturan dan penciptaan alam semesta. Oke, Bapak ingin bertanya, benarkah Allah itu menciptakan dan mengatur alam semesta? Benar jawabannya. Oke. Kemudian, bagaimana Allah itu mengatur alam semesta beserta isinya? Ya, Sepia. Penciptaan dalam 6 masa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dalam 6 masa. Dan penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dari api dan air. Oke, Allah menciptakan itu sesuai dengan surah Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Oke. Kemudian sikap apa yang ditumbuhkan ketika Allah sudah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya? Apa yang perlu kita teladani? Zahratun Nafisah, ya, apa? Menjaga kelestarian alam serta pentingnya menuntut ilmu. Menjaga kelestarian alam serta pentingnya menuntut ilmu. Oke. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai ada 2. Nanti ada diskusi beserta kelompok. Nah, dari diskusi itu nanti kalian
menelaah kandungan surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surah Al-A'raf ayat 54 tentang penciptaan dan pengaturan alam semesta. Kemudian kalian nanti juga menjelaskan pesan dari Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya menuntut untuk lebih semangat anak-anak sekalian dalam belajar. Kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, coba jari telunjuknya diangkat bareng. Tulis angka 1 yang besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
7, 8, 9, 10. Oke, tadi pakai jari. Sekarang ganti jarinya dengan kepala. Oke, pelajaran pada pertemuan kali ini adalah penciptaan dan keteraturan alam semesta. Tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya kita menelaah surah Al-Anbiya ayat 30 dan surah Al-A'raf ayat 54. Oke, bisa dilihat. Kandungan Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Oke, tentang penciptaan langit dan bumi. Bahwa ayat ini mengungkapkan langit dan bumi itu awalnya bersatu, kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air sebagai sumber kehidupan. Allah itu menciptakan segala makhluk hidup dari air, menegaskan pentingnya air itu sebagai sumber kehidupan di bumi. Kemudian kandungan surah Al-A'raf ayat 54. Yang pertama adalah Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa sebagai tanda kebijaksanaan dan keteraturan alam. Kemudian pergantian siang dan malam serta pergerakan benda langit yang menunjukkan keteraturan alam semesta. Allah adalah pemilik dan pengatur seluruh semesta, alam semesta. Manusia harus tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya. Oke. Ada siang, ada malam, ada matahari, bumi, bulan, dan seluruh isinya semuanya adalah ciptaan Allah. Tuh. Baik, Bapak akan menampilkan sebuah video. Nah, nanti kalian amati dari video yang Bapak tampilkan. Pembakaran hutan lindung di wilayah Gunungan, Kecamatan Lembang Pindrang diduga menjadi penyebab longsor. Hutan dibakar untuk ditanami jagung berskala besar, meski wilayah tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Penebangan pohon dalam skala besar untuk lahan tanaman jagung diduga menjadi penyebab terjadinya longsor di sejumlah titik di Pindrang, Sulawesi Selatan. Lahan yang gundul tidak lagi dapat menampung air hujan, sehingga mengikis tebing dan mengakibatkan longsor. Akibat longsor, akses jalan antar desa menjadi terputus. Kondisi ini menyulitkan warga yang keluar masuk ibu kota Kecamatan Lembang dan mengganggu aktivitas warga lainnya. Kemungkinan daripada ada 3 desa Pak yang menghubungkan, yaitu Lusaka, Pariamo, kemudian Bakaru dengan Pasya. Ini desa ini jalan utama ini Pak. Nah ini sangat perlu diperhatikan. Pemerintah daerah Pindrang tidak menampik adanya oknum tidak bertanggung jawab di seluruh hutan lindung sehingga terjadi longsor. Pada pernyataannya pembangunan hutan itu dilakukan. Jadi hutan yang sebenarnya menjadi lahan oleh pemerintah provinsi. Makanya ini kami berusaha untuk melakukan sosialisasi melalui pendekatan yang masyarakat supaya pembangunan hutan ini bisa dilakukan. Seperti diberitakan, longsor di Kecamatan Lembang terakhir terjadi akhir Januari silam. Akibatnya, akses jalan ke 4 desa di daerah pegunungan menjadi terputus sehingga warga menjadi terisolir. Hingga saat ini proses pembersihan material longsor masih terus dilakukan. Suhardi Gata melaporkan dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Oke, ini tadi cuplikan video tentang apa? Longsor.
Oke. Video ini tentang apa tadi? Longsor. Karena apa? Oke. Coba kalian analisis dari video setelah kita menyimak video yang Bapak tayangkan tadi, disimak bareng-bareng. Bapak minta nanti kalian merumuskan sebuah masalah. Nah, nanti membentuk kelompok, dibentuk kelompoknya, kemudian Bapak kasih LKPD-nya apa saja yang didiskusikan dalam kelompok. Baik, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Berhitung 1 sampai 3. Dimulai dari 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, yang dapat nomor 1 gabung dengan nomor 1. Yang dapat nomor 2 gabung dengan nomor 2. Yang dapat nomor 3 gabung dengan kelompoknya nomor 3. Silakan. Oke, silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kiri. Oke, yang depan bisa bangkunya diarahkan ke belakang, jadi supaya diskusi dengan temannya. Oke, agak dirapatkan yang kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kita simak lagi video Pembabatan hutan lindung di wilayah Pegunungan, Kecamatan Lembang Pindrang diduga menjadi penyebab longsor. Hutan dibabat untuk ditanami jagung berskala besar, meski wilayah tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Penebangan pohon dalam skala besar untuk lahan tanaman jagung diduga menjadi penyebab terjadinya longsor di sejumlah titik di Pindrang, Sulawesi Selatan. Lahan yang gundul tidak lagi dapat menampung air hujan, sehingga mengikis tebing dan mengakibatkan longsor. Akibat longsor, akses jalan antar desa menjadi terputus. Kondisi ini menyulitkan warga yang keluar masuk ibu kota Kecamatan Lembang dan mengganggu aktivitas warga lainnya. Menguntungkan daripada ada 3 desa Pak yang menguntungkan, yaitu Kulusandang, Karyamo, kemudian Pasaru dengan Pasea. Ini desa ini jalan utama ini Pak. Nah ini harus sama-sama perlu diperhatikan. Pemerintah daerah Pindrang tidak menampik adanya oknum tidak bertanggung jawab di hutan lindung sehingga terjadi longsor. Pada wajarnya pengumpulan hutan yang dilakukan di hutan-hutan yang sebenarnya menjadi larangan oleh pemerintah provinsi. Makanya ini kami berusaha untuk sosialisasi melakukan pengumuman dengan masyarakat supaya pengumpulan hutan ini kalau bisa dihentikan. Seperti diberitakan, longsor di Kecamatan Lembang terakhir terjadi akhir Januari. baik dibaca LKPD-nya, apa saja tugas langkah-langkahnya yang perlu dikerjakan. Paham belum? Ada yang ditanyakan? Nah, ini bahan diskusinya, diskusikan dengan kelompoknya. Nanti dijawab langsung di lembar di belakangnya. Ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Bapak. Yang mana? Ya, yang mana? Nah, ini langsung diisi aja, langsung diisi di belakang. Pertanyaan yang ini langsung diisi di lembar sini. Ini paham?
Nah, ya langsung dijawab di lembar belakangnya. Oke, ini bahan diskusinya, kemudian jawabannya di belakangnya. Amel, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham? Yang mana? Diskusikan dengan kelompoknya. Ini ada 3 pertanyaan, diskusikan. Kemudian dicari jawabannya dari buku. Langsung dikerjakan di lembar diskusinya sini. Baik, setelah selesai semuanya, kita presentasi bersama-sama di depan untuk presentasi pertama dari kelompok 2. Silahkan, kelompok 2 maju semuanya. Agak sini, agak ke tengah aja, agak ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Anggalia. Saya di sini sebagai moderator dan di sini anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi dari kelompok kami dan berdasarkan pengamatan terhadap video pembakaran liar, dapat kami sampaikan adanya ketidakseimbangan alam yang dapat terjadi karena rusaknya hutan berdasarkan Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 54. Ayat ini berbicara tentang penciptaan bumi dan Dari hasil diskusi dari kelompok kami dan berdasarkan pengamatan terhadap video penebangan hutan secara liar, dapat kami sampaikan adanya ketidakseimbangan alam yang dapat terjadi karena rusaknya hutan berdasarkan Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 54. Ayat ini berbicara tentang penciptaan bumi dan langit oleh Allah, serta pentingnya menjaga kelestariannya. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang tunduk padanya. Ingatlah, sesungguhnya penciptaannya itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ayat ini mengingatkan bahwa segala ciptaan Allah termasuk bumi dan segala sumber daya alam harus dihormati dan dijaga kelestariannya sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, erosi. apa yang diajarkan ayat-ayat ini tentang penciptaan alam semesta? Kandungan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 mengenai penciptaan langit dan bumi serta Allah menciptakan segala makhluk hidup dan menegaskan air sebagai sumber kehidupan. Bagaimana keteraturan alam mencerminkan kekuasaan Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi serta seluruh alam semesta dengan seimbang dan sempurna. Perputaran bumi yang menyebarkan pergantian siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah yang Maha Besar. Apa bentuk rasa syukur yang dapat kita lakukan atas penciptaan alam? Menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, hemat air, manfaatkan alam dengan baik, membentuk gerakan peduli alam, manfaat energi alam, menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Untuk kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari penciptaan alam semesta? Baik, ada pertanyaan dari temannya kelompok 3. Nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari penciptaan alam semesta? Yuk, siapa yang menjawab? Ya, Baik, akan saya jawab. Nilai-nilai yang bisa dipetik dari penciptaan alam semesta adalah: 1. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. 2. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Belajar dengan penuh semangat dalam menuntut ilmu dan ilmu pengetahuan. Kemudian ditutup. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Amelia Saputri sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Keisha Sahira. Perkenalkan, nama saya Revi Anjuli. Perkenalkan, nama saya Andrianisa. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Terjadinya kerusakan. Pesan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan alam? Menjaga kebersihan dan kelestarian ekosistem, misalnya dengan menanam pohon, merawat hutan, dan melindungi satwa serta tumbuhan yang terancam punah. Bersyukur dengan menggunakan sumber daya alam secara bijak, menggunakan air, energi, dan sumber daya lainnya dengan hemat dan tidak berlebihan. Berdoa dan bersyukur kepada Allah. Selain berusaha menjaga alam, kita juga harus senantiasa mengucapkan rasa syukur terhadap Allah atas. Baik, dapat kita simpulkan bersama dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini adalah tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta. Oke, yang pertama, bukti kekuasaan Allah, bahwa penciptaan alam semesta ini menandakan adanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya menuntut ilmu karena ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW supaya manusia dan bisa memahami dan memanfaatkan alam semesta secara bijak, bijaksana. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Dari video yang Bapak tampilkan tadi tentang penebangan liar. Nah, dari situ orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penebangan. Nah, sehingga apa yang terjadi dari video tadi? Longsor. Terus apa lagi? Banjir. Nah, longsor, banjir karena penahan tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon ditebang secara liar. Baik, untuk melihat ketercapaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, Bapak ingin memberikan pertanyaan buat evaluasi hari ini. Silakan dikerjakan, tulis nama, langsung dikerjakan di situ.
Oke, kalau udah dikumpulkan kembali. Yuk. Sebagai refleksi untuk pertemuan kita pada hari ini, ada kertas kecil, kemudian nanti Bapak bertanya, kemudian jawabannya ditulis di kertas ini. Kemudian nanti setelah selesai ditempelkan di depan. Baik, ya, dapat semuanya? Pertanyaannya? Langsung dijawab di kertasnya. Pertanyaannya yang pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tulis jawabannya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang kedua, kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana perasaanmu hari ini? Tulis jawabannya, setelah itu dikumpulkan di depan. Kalau udah selesai, silahkan ditempelkan di papan tulis. Yuk, semua ya. Jawabannya ditempelkan di papan tulis. Kan 4-4 tadi, 4-4. 1, 2, 3, 4 aja. Bawahnya lagi, bawahnya. Udah, kamu rekam nggak? Dulu. Baik, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, untuk pertemuan kita di minggu depan adalah kita belajar tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Kita belajar tentang iman kepada. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa bersama, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, gerak. Berdoa mulai. Watawasau
Waalaikumsalam.